start from the lowest. Anda harus mulai dari yang paling bawah. Tidak bisa Anda express mulai. And then percayalah, you will end up at the highest. Anda akan berakhir pada tingkat yang paling tinggi. Kesuksesan semua orang itu tidak bisa dinilai, oh masa muda saya sukses. Belum tentu masa tuanya sukses. Iya. Jadi percayalah ini semua adalah perjalanan dari proses. Anda harus mau mulai dari yang paling bawah. Siap Kemen-Kemenin, jadi hari ini saya kedatangan tamu, salah satu orang idola saya yang mengangkat saya sebagai ketum BPC. Ini masih muda, kelihatannya sih di bawah saya pastinya, karena saya udah terakhir di HIPMI. Tapi kita santai-santai aja, kita mau ngobrol panjang lebar, karena di belakangnya itu namanya terlalu besar. Kita harus tahu tuh siapa orangnya. Silakan monggo nih orangnya, ini Tum. Ini ketum AFI. Ya, Tum makasih lu waktunya nih udah mampir di podcast saya karena iya dong, dengan saya senang hati. saya pingin orang-orang tuh terinspirasi Tum. Oh siap. HIPMI perjalanan ketum tuh kan juga dari nol ya. Terus kok bisa maju, terus bisa menang di HIPMI Jaya itu kan berat loh Tum. Ya kan waktu itu sempat dari HIPMI terus ngilang ke Amerika, ke luar negeri ya. Sekolah ya. Bisa jelasin Tum sekolahnya di mana? Terus anaknya berapa, namanya siapa, nggak salah kembar kan, terus kok bisa, kenapa mau di HIPMI, terus sempat terjangnya di Bukaka Group, terus menyandang nama Kala itu gimana, ya kan kalau saya kan Surojo tuh, bingung tuh orang siapa, tapi kalau Kala seluruh Sabang Merauke itu tahu tuh, boleh nggak sekilas tuh? Oke, jadi cerita sedikit ya, mungkin dari awal dari pendidikan dulu ya. Iya, dari SD tuh. Oke, saya nih datang kebetulan dari keluarga yang sedikit agamis lah gitu ya. Karena kakek dari ibu itu seorang kiai. Jadi kakek ibu itu kiai, jadinya saya harus mengikuti SD Islam, TK Islam, SD Islam, itu Asyafiyah. Itu keluarga ibu. Jadi ibu itu adalah salah satu anak dari pendiri Yayasan Islam Asyafiyah, yaitu Abdullah Syafi'i, dan beliau sekarang almarhum, dan ibu saya adalah salah satu pengurus di yayasan. Jadi kita memang dari kecil udah dididik sedikit agamis lah. Tapi gitu. ini kalau ngomong ibu berarti kesayangan ibu nih. Kenapa nggak bapak dulu nih? Ibu dulu. Oke. Karena saya anak pertama dan deket lah sama ibu, dan kita di keluarga memang diajarkan sama ibu tuh harus yang utama lah gitu kan. Nah, saya juga anak pertama tuh. Cocok kan. Nah, jadinya dari SD Asyafiyah, SMP, SMA saya di Lab School Rawamangun. Di Lab School Rawamangun, lalu saya kuliah S1 itu di FEUI, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jurusan apa tuh, Tum? Saya mengambil konsentrasi itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Lalu setelah itu saya kerja di Bukaka. Tapi waktu itu kerja, ini bagian juga nih, kerja di Bukaka saya waktu itu karena ini adalah saya adalah generasi kedua di Bukaka gitu ya. 3 atau 2? Di Bukaka 2. Oh, di Bukaka 2 ya. Di Kala Group saya generasi ketiga. Ya, okay. Di Bukaka generasi kedua, saya waktu itu pekerjaan baru lulus kuliah, itu juga kuliah perjuangan, kuliah 6 tahun. Widih, berarti lewat 2 tahun. Lewat 2 tahun. Keenakan kuliah, menikmati betul, dan ya mudah-mudahan setelah itu saya magang. Waktu pertama kali di Bukaka itu pegang apa itu? Saya tuh magang di bagian keuangan. Saya tuh ngurusin benar-benar dari bawah. Saya di bagian keuangan itu ngurusin bond, ngurusin stok opnam ya. Gudang gitu ya. Jadi benar-benar ayah saya tuh selalu mendidik bahwa anaknya ini harus tahu dari bagian bawah. Itu reportnya ke manajer. Terus manajernya nggak lihat ini, aduh ini ponakan bos nih. Ya tahu, tapi ya saya profesional harus, saya harus ikut. Okay. Karena menurut saya memang ajaran ayah adalah saya itu harus mengikuti benar-benar proses perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Jadi saya 2 tahun itu magang lah. Kalau boleh dibilang magang saya itu gaji UMR. Luar biasa ya. Percaya atau enggak, gaji saya UMR. Ya, ayah saya boleh ada di salah satu owner, tapi saya digaji UMR. Ya, gaji UMR tapi nanti, duit
Belakang. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kan enak gitu ya. Gaji UMR gitu ya, gaji UMR. Saya dididik bahwa setiap jika Anda ingin menuju atas, Anda harus mulai dari bawah. Nggak ada sesuatu yang ekspres. Itu 2 tahun Tum ya? 2 tahun. Setelah itu Tum? Setelah itu saya sekolah ambil S2 di Amerika di San Francisco di Keller Graduate School. Saya kuliah 2 tahun. Itu saya udah join HIPMI tuh. Join dulu ya? Saya lulus 2009 di FEUI. Saya join HIPMI 2008. Sebagai apa waktu pertama kali itu? Pertama kali saya jadi departemen. Jadi berarti kalah sama saya. Langsung ke apartemen. Saya departemen dulu. Kita masih anak bawang waktu itu, anak bawang, belum kenal siapa-siapa. Masuk HIPMI 2008, belum lulus kuliah. Lalu setelah itu saya vakum 2 tahun. Saya sekolah di Amerika, pulang 2013. Barulah ingin berkontribusi lebih di HIPMI. Oke, saya potong Tum. Siap. Waktu pertama kali yang wawancarain siapa itu di HIPMI itu? Saya itu yang wawancara pertama kali itu, tunggu, saya lupa. Kalau nggak salah itu Regen atau Laja. Oke, terus habis itu dia lihat kalah gitu, ngeri nggak mereka tuh? Enggak lah. Langsung tahu nggak dia? Tapi dia langsung tanya. Tapi dia langsung tahu karena referensinya adalah waktu itu dari Ketua Randi Wibawa. Ya, senior banget tuh ya. Beberapa senior di HIPMI yang udah saya kenal gitu. Orang kalau lihat wawancara kalah, oke lulus, udah. Disumbang, udah selesai. Oke, habis itu vakum tuh ya? Vakum, 2 tahun. 2 tahun. Vakum 2 tahun. Amerika kan? Amerika, sekolah. Setelah 2 tahun selesai, saya balik. Saya ambil MBA waktu itu. Lalu setelah selesai, saya datang lagi. HIPMI ini satu pertemanannya baru lagi. Yang dulu-dulu kemana? Kok udah pada? Oh ternyata saya dulu bergaulnya itu udah pada lewat. Oh udah telat. Jadinya saya mulai lagi dari awal. Waktu itu ketua umumnya yang lagi mencalon adalah Ketua Umum Ramadhatau. Mungkin udah datang ke sini. Udah datang ke sini. Podcast sudah. Udah di podcast ya. Jadi Ketua Umum Ramadhatau, saya bingung nih. Tim sesnya udah lengkap. Saya jadi apa ini kan? Ya udah deh. Saya bantu-bantu aja Ketua Umum Rama waktu itu. Setelah Ketua Umum Rama terpilih, ada kesempatan menjadi Ketua Umum BPC. Saya ambil deh, kebetulan rumah saya dulu di daerah Jakarta Timur. Saya ambil Ketua Umum Jakarta Timur, setelah jadi Ketua Umum. Saingannya siapa waktu itu, Tum? Joner. Ketua Joner. Ketua Joner. Saya masih sama Pierre. Oke. Setelah alhamdulillah terpilih dan dipercaya, setelah itu, nah ini uniknya. Di HIPMI itu jadi Ketua Umum BPC, menjadi Ketua Umum lah. Itu ternyata nagih. Bener ya? Bener banget. Ya? Ya makanya umur udah telat nih. Kalau nggak telat saya juga siap maju. Setelah nagih itu, saya malah setelah terpilih, saya langsung bilang gini ke teman-teman. 3 tahun lagi saya akan maju menjadi Ketua Umum DKI. Udah niat. Karena jadi Ketua Umum BPC waktu itu memacu adrenalin dan membuat saya lebih terpacu lagi lah gitu kan. Akhirnya menjalankan 3 tahun di Ketua Umum BPC di bawah Ketua Umum Rama, alhamdulillah baik gitu kan. Akhirnya setelah itu saya mencalonkan menjadi Ketua Umum HIPMI Provinsi DKI Jakarta. Saya ingat banget tuh, saya waktu di Makau itu tuh, yang Ketum pertama kali telepon. Seminggu lagi Cak Ketum Ahron telepon saya tuh, untung Ketum duluan tuh. Untung aja pas di Makau tiba-tiba Ketum Afi muncul. Waduh, ngapain nih Afi kalah telepon gue nih? Kebanggaan, ya siap. Oh siap gitu. Saya minta dukungan waktu itu. Iya, dukungan. Tapi ternyata sengit juga itu tuh. Sengit. Nanti foto jangan lupa ya. Itu ada tuh waktu diangkat-angkat sama Ketua Aceh itu ya. Itu pertama kali juga kenal itu tuh. Saya sama Aaron itu dua-dua anak Makassar. Iya sama-sama tuh. Kita sama-sama dari Makassar, diadu di Jakarta. Iya. Aduh, kita pikir ini gimana gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah terpilih. Waktu itu 2017 terpilih dan memang dari dulu ayah saya tuh melihat saya tuh suka yang namanya berhipmi, berteman, bergaul gitu ya. Itu salah satu yang memang dia lihat saya ini suka. Jadi saya disupport untuk maju dan akhirnya alhamdulillah terpilih. Tapi saya ingat banget tuh, saya pertama kali Ketum dapat posko itu saya ikut loh Tum. Iya itu pertama kali tuh. Itu awal-awal saya terus aja kan sama Ketum juga biasa aja kan. Sejak saya tiap hari datang lama-lama juga akrab Tum.
sempat masuk lambe tura tuh. Iya kan? Itu di IG saya dicomot lambe tura kemudian saya bingung tiba-tiba saya juga akhirnya dengan lambe tura semua orang HIPMI kenal saya. Iya. Karena nyomotnya dari IG saya itu. Betul, Luar biasa tuh ya. Itu masa lalu lah ya. Iya, masa lalu. Ya, masa lalu ya. Sampai situ terus gimana tuh? Ada di malam itu. Perjalanan di HIPMI tuh. HIPMI dulu lah baru usaha tuh. HIPMI kan ketum ini udah terakhir kelihatannya ya. Di HIPMI Jaya sudah terakhir. Dan perkembangannya HIPMI gimana Bu? Sebelumnya di kepemimpinan ketum ini anggota berapa yang direkrut tuh? Jadi gini, saya tuh selalu berpikiran bahwa HIPMI Jaya itu dulu itu menurut saya kurang agresif lah, kurang agresif dalam rangka merekrut teman-teman pengusaha baru. Karena HIPMI ini kan tujuannya adalah bagaimana mengkader. Mengkader itu adalah bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Jakarta gitu kan. Nah, akhirnya saya membuat satu gebrakan yaitu saya sedikit merebranding lah. HIPMI Karena Jaya. sebelumnya kan udah bagus nih. Udah bagus. Tinggal kita josin lagi lebih banyak anggota lagi. Karena kenapa? Karena saya yakin bahwa semakin banyak anggota gitu ya, semakin banyak nanti teman-teman yang berkualitas, pengusaha-pengusaha, apalagi khususnya pengusaha baru gitu ya, yang ingin mencari koneksi. Di HIPMI kan ini intinya kita berteman. Iya, berteman. Ya, kan? Networking, berteman, kekeluargaan, networking, itu yang kita butuhin. Nah, saya melihat bahwa di sini banyak teman-teman yang masih belum ada wadah pengusaha baru. Mereka ini bingung. Pengusaha UKM, pengusaha menengah, pengusaha kecil itu bingung. Saya ini pengen berkembang besar. Nah, tujuan saya adalah sebenarnya pengen mereka ini naik kelas. Gimana caranya naik kelas adalah Anda join HIPMI. Supaya apa? Supaya koneksi Anda terbuka. Karena apa? Di HIPMI ini kan kita nggak cuma bergaul sesama anggota, senior juga. Dan senior-senior kita tahu sekarang bahwa senior kita ini semua sekarang banyak di pemerintahan. Nah, itulah yang HIPMI sangat kuat di situ. Jadi kita melihat bahwa titik poin kekuatan HIPMI adalah persaudaraannya. Jadi kita nggak mungkin ketemu yang lebih tua senior, nggak mungkin kita nggak disapa. Kita bilang, Bang, saya dari HIPMI, pasti Saya udah pengalaman juga itu. Kalau dari HIPMI ketemu wali kota langsung tuh. Langsung ya? Ketemu BPC kan. Oh iya kan? Ketemu nawarin waktu itu. Cabas, mau apa Cabas? Ini saya udah siap, saya udah berbakti. Saya kalau ketua udah pernah kan sampai ingin tentu. Saya pinginnya ini aja lah, BPC aja lah bisa. Karena BPC Jakpro kan awalnya cuma 0, saya sendiri tuh. Sekarang alhamdulillah 150 orang tuh. Wah, ini berkat arahan ketum Afi juga nih. Berarti kita nggak salah pilih. Nggak salah pilih. Salah pilih. Rekor rekrutmen berapa orang tuh? Rekor rekrutmen. Tapi itu akan kelihatannya masih rekor secara dari awal sampai akhir ya? Berapa itu tuh? Rekor rekrutmen itu saya memang menargetkan setahun itu saya merekrut 300 orang. 300 orang per tahun. Karena apa? Karena saya percaya bahwa semakin banyak anggota, kita ini semakin kaya lah gitu. Karena database pengusaha itu sekarang nggak ada yang punya. Dan saya pas waktu maju itu saya membuat satu aplikasi yang namanya Jaya Connect, yaitu adalah perapihan database. Karena supaya apa? Karena kita ini organisasi pengusaha. Nah, organisasi pengusaha apa sih asetnya? Database. Adalah anggotanya. Ya, anggotanya. Kalau anggotanya rapi, kita bisa tahu dia di bidang apa, dia masuk tahun berapa, itu merupakan aset paling besar kita gitu. Jadi saya sedikit merebranding, sedikit merapikan database supaya ke depan HIPMI ini justru menjadi kumpulan yang betul-betul valid gitu, bahwa anggotanya benar-benar pengusaha. Oh, satu kali rekrutmen yang rekor waktu itu melantikan berapa orang tuh? Terakhir itu kita merekrut 300 orang itu. Itu rekor ya? Itu rekor. Satu kali rekrutmen itu ya? Satu kali rekrutmen 300 orang. Biasa, itu dalam waktu 6 bulan. Ya itu belum pernah ada di sejarah HIPMI kelihatannya. Dulu pernah ada sekitar 350. Oh, ada ya? Ada. Di zaman ketum siapa itu? Di zaman ketum waktu itu ketum Adi mau maju. Adi mau maju. Oke. Selain HIPMI kan saya dengar juga ada HIPMI Peduli, itu apa tuh? Nah, kalau HIPMI Peduli itu memang ini adalah bagian dari HIPMI yang kita ciptakan untuk membantu kegiatan sosial. Kegiatan sosialnya apa? Ya, apa aja yang berbentuk kepedulian terhadap sesama. Pas waktu kita ada gempa di Palu, kita kirim ketua HIPMI Peduli, Dr. Michael, itu langsung terbang ke sana, membantu di sana, seminggu dia di sana untuk membantu korban gempa. Lalu juga ada bencana banjir, bencana yang lainnya, itu kita juga turut berpartisipasi. Masuk di pandemik ini kemarin kan banyak tuh HIPMI Peduli. Betul.
kolaborasi dengan saya ikut Nah, ikut juga tuh kemarin. itu juga Iya. saya berterima Ketemu Pak kasih dulu. Gubernur juga ya. Saya berterima kasih dulu kepada Ketum Basuki dengan Ayo Pedulinya. Ini juga banyak membantu HIPMI Iya. Peduli untuk bisa membantu Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pencegahan dan juga masalah COVID-19 ini. Karena kita nggak bisa sendiri-sendiri kalau Tapi begini. saya kepingin tahu nih Tum. Ketum itu milih ketua-ketuanya gimana sih Tum? Kok bisa sampai sekarang terus terang aja ya. Kalau saya lihat ini teman-teman di daerah tuh selalu lihat HIPMI Jaya ini sekarang maju, duitnya banyak. Karena rekrutmen itu nggak salah berapa pendaftaran Tum? 2 juta ya. 2 juta ya lumayan dong ya. Kalau 300 kan 600 juta Tum. Ya, betul. Berarti kan ada kas itu kan. Kok bisa sih? Dalam arti milih-milih ketuanya gimana sih? Milih berdasarkan feeling atau Jadi gimana gini, milih orang? Tadi kan sempat ngomong tuh cari the power team. Ya. Gimana itu milihnya? Super team. Super team gimana Super tuh team. milihnya? Jadi gini, saya tuh percaya bahwa saya ini tidak sempurna gitu ya. Awal itu dulu saya pasti punya kelemahan lah. Mungkin saya bagus dalam mengkoordinir atau mengatur manajemen tim. Tapi kan saya yakin juga saya ini punya kelemahan mungkin dalam eksekusi pada setiap bidang. Iya. Saya harus memilih ketua-ketua bidang yang benar-benar itu adalah ahli di bidangnya. Makanya saya pilih dari ketua 1 sampai ketua 10 itu benar-benar yang orang tertarik atau kecimprung di bidangnya dalam pekerjaannya ataupun hobinya. Jadinya supaya mereka itu memegang bidang itu all out. Jadinya saya pas waktu kita pilih ketua-ketua bidang yang juga saya udah kenal lah beberapa lama di HIPMI gitu ya, itu saya nggak terlalu banyak repot karena mereka kadang-kadang datang ke saya membawa program. Jadinya saya tinggal approve mana program yang mau saya jalanin. Jadinya itulah pelajaran gitu ya, bahwa Anda itu tidak bisa jago sendirian. Anda itu harus mempunyai tim yang bagus. Karena tim yang bagus itu bisa membantu semua ini menjadi satu kesatuan yang bagus. Itu kayak BP-nya juga. BP-nya juga masing-masing bertanding Tum. Betul. Ya kan, masing-masing Jakbar acara terbanyak, acara terkeren. Ini kita buat award. Iya, semua award ya saya dapat ya kan. Memang itu yang membuat orang saling bersaing secara sehat ya. Sehat kan, betul. Luar biasa ketum kita nih ya. Aku juga heran loh bisa dipercaya jadi ketum BPC tapi tidak mengecewakan. Benar nggak Tum ya? Betul. Karena saya melihat potensi di Ketum Basuki waktu itu. Karena saya hidungnya hoki. Iya. Tum, satu lagi Tum. Ya. Itu kan ada PAW Tum ya, pergantian waktu. Gimana waktu ketum ngomong sama orang yang mau di PAW itu? Nah, saya ingin tahu nih. Ayo coba ini pengalaman Tum. Dan besok kalau yang nonton di organisasi itu ngomongnya gimana sih Tum? Ayo coba. Jadi gini. Kan pasti orangnya gimana sih lu kok PAW gue? Nah ini ingin tahu aja nih teknik-tekniknya Tum. Jadi gini, kalau pergantian antar waktu kan sama aja kalau di perusahaan itu kita merotasi lah ya. Merotasi atau mengganti gitu kan. Nah, mungkin teknik-teknik yang saya lakukan adalah saya tuh orangnya komunikasi gitu ya. Saya komunikasi, ada yang saya komunikasi di awal, saya komunikasi bahwa sepertinya posisi ini ada yang lebih tepat gitu ya. Mungkin Anda rotasi supaya ada penyegaran gitu kan. Ada juga yang saya kasih notice itu 1 hari sebelumnya. Itu orang ada juga. Marah nggak? Ada yang marah nggak Tum? Ya kalau marah-marah sedikit wajar lah. Tapi kan untuk kepentingan bersama demi kepentingan yang lebih besar, akhirnya mengertilah gitu bahwa saya ini pengen membangun HIPMI Jaya ini menjadi satu kita melihat bahwa organisasi pengusaha yang terdepan dengan program-program bagus yang bermanfaat bagi anggota. Dan untuk mencapai ini saya butuh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu. Jadi memang agak sedikit susah, tapi kita kadang-kadang harus mengambil resiko itu. Ya. Karena menjadi pemimpin itu kadang-kadang tidak selalu harus pencitraannya baik. Jadi kadang-kadang kita harus mengambil keputusan-keputusan yang merugikan buat kita. Tapi merugikan itu mundur selangkah, kita maju 3 langkah. Catat komen-komenin. Gitu ya. Ini biar tahu Tum. Oke, saya naik HIPMI dulu nih dikit lagi. Kan saya sering melihat juga tuh Tum. Di HIPMI itu kan sesuatu orang taunya itu kan isinya bangsawan-bangsawan. Ah, menurut Ketum gimana itu? Memang dari dulu image HIPMI seperti itu gitu kan. Image HIPMI itu adalah bukan bangsawan lah, tapi pengusaha-pengusaha besar lah, pengusaha besar atau anaknya pengusaha besar gitu kan. Nah, itu tetap ada. Tapi
jangan lupa bahwa yang namanya pengusaha itu kan bukan cuma tier ini gitu ya, masih ada tier-tier berikutnya gitu. Nah, saya pengen bahwa di HIPMI ini kita besar bersama gitu. Kenapa? Yang besar membantu yang menengah, menengah membantu yang kecil, mengecil yang membantu yang mikro, gitu ya. Nah, makanya saya rekrut banyak pengusaha-pengusaha baru yang betul-betul memang merintis perusahaannya dari awal. Karena apa? Karena supaya mereka ini bisa terinspirasi. Dan terinspirasi itu kan biasanya gini, kita melihat kadang-kadang kita terlalu jauh dalam melihat bahwa wah idol saya terlalu besar gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu jauh untuk mencapai itu susah. Tapi kalau di HIPMI ini ada loh idol kita yang bisa dijadiin kita idol itu dekat nih umurnya. Wah ini jadi motivasi. Saya harus bisa seperti beliau. Ketum tuh idol saya, Ketum Rama idol saya dulu lihat, aduh nih kapan bisa kenal ponakannya Zulfikar? Iya nih. Kapan ketemu ponakannya Rahmat Gobel? Itu dia ketemu. Kapan bisa ketemu? Banyak ternyata tuh memang HIPMI itu ya. Terakhir tuh di HIPMI tuh. Apa sih keeksklusifan HIPMI Jaya? Jadi nggak dipunyain HIPMI lain. Jadi gini, kalau saya bicara HIPMI Jaya ini memang panjang story-nya gitu ya. HIPMI Jaya tuh waktu itu awal-awal memang dibentuk sebenarnya sebelum BPP HIPMI gitu ya. Karena foundernya semua ada di Jakarta. Jadi mereka beride bikin HIPMI Jakarta, lalu bikin HIPMI Pusat gitu ya. Nah, kenapa HIPMI Jaya dibilang bukan eksklusif lah, dibilang spesial karena daerah istimewa. Jadi dari pemilihan ketua umumnya pun itu berbeda. HIPMI Jaya ini adalah menganut sistem one man one vote. Saya bilang one person one vote lah, karena ada perempuan juga kan. One person one vote. Jadi pemilihannya itu seperti pilkada. Setiap orang mempunyai hak yang sama, satu suara, sama-sama saya. Ketua umum punya satu suara, ketum BPC punya satu suara, setiap anggota punya satu suara. Kita sama nih derajatnya gitu kan. Jadi di dalam pemilihan itu kita mempunyai hak yang sama untuk memilih. Itulah keistimewaan HIPMI Jaya. Dan dari yang lain mungkin karena kita ada di ibu kota, di Jakarta, jadi kita mudah lah untuk mendapatkan akses-akses ke Pemprov maupun kementerian. Jadinya kita sering mengundang kalau misalkan kita bikin acara besar gitu ya. Saya waktu kepemimpinan saya 3 tahun ini, alhamdulillah di Klatda, setiap di Klatda saya mengundang menteri. Satu aja. Pertama Pak Rudiantara. Waktu itu kita membahas. Saya kenal itu. Oh kenal ya? Sama anaknya juga. Pak Rudiantara karena kita membahas mengenai digitalisasi. Lalu waktu itu kedua saya mengundang Pak Erlangga Hartarto karena waktu itu isunya adalah Industri 4.0 gitu ya, 4.0. Lalu terakhir Ibu Sri Mulyani karena saya melihat bahwa kita ke depan harus melihat bahwa gimana sih sebenarnya forecast ekonomi ke depan gitu bagi pengusaha. Apa sih kebijakan-kebijakan fiskal yang bisa diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pengusaha-pengusaha khususnya pengusaha muda di HIPMI gitu. Jadi mudah-mudahan acara yang saya buat ini para anggota mendapatkan manfaatnya gitu. Oke. Sekarang udah selesai HIPMI, kita balik ke bisnis tuh. Siap. Saat ini kalau nggak salah kan Chief Financial Officer. Itu gue bilang kan tadi kan staff. Kok tiba-tiba langsung shift, gimana ceritanya tuh? Oh itu panjang ceritanya. Singkat aja lah. Singkat ya. Jadi 2 tahun saya jadi staff waktu itu. Saya jadi staff, ngikut manajer keuangan. Ya kan saya saya jadi saya jadi staff banget lah gitu kan. Pekerjaan saya juga pekerjaan simple. Padahal saya waktu itu jujur aja. Saya dulu sewaktu lulus, saya nggak mau kerja di perusahaan keluarga. Ini mungkin banyak yang belum tahu. Gitu. Saya nggak mau pekerja. Ini hanya di Kobas Podcast. Saya nggak mau kerja di perusahaan keluarga. Saya bilang saya ini lulusan FEUI, bagian manajemen keuangan. Saya mau kerja itu di private equity atau di bank investment bank. Waktu itu cita-cita saya pengen kerja di Goldman Sachs, keren lah ya. JP Morgan. Pokoknya kantor Sudirman atau Kuningan minimal. Gitu kan. Wah, itu target kita lah. Target kita. Tapi ternyata setelah diskusi dengan ayah bahwa perusahaan keluarga ini juga butuh orang yang mampu dalam mengelola dan juga membesarkan gitu ya. Tapi ayah adiknya Pak JK ya? Ayah kebetulan adiknya ya. Kebetulan. Biar kemarin tahu nih. Oke, kebetulan adiknya. Jadi Pak JK itu nomor 2, ayah saya nomor 6. Iya. Ayah saya nomor 6 gitu ya. Dan setelah itu
berdiskusi panjang lebar. Saya hampir 6 bulan berdiskusi, saya nggak mau kerja di perusahaan keluarga. Karena menurut saya gini, saya lulusan UI, masa kerja di pabrik, di Cibubur gitu kan. Jauh. Saya nggak mau lah. Apalagi lulusan Amerika juga ya? Saya lulusan, belum itu. Belum. Saya nggak mau lah, saya maunya kerjanya di Sudirman atau Kuningan kan. Setelah diberi pengertian segala macam bahwa bisnis keluarga juga penting gitu loh, bahwa ternyata saya nih mempunyai tanggung jawab juga gitu kan sebagai anggota keluarga dari Makassar. Jadinya saya merasa terpanggil waktu itu. Merasa terpanggil, oke lah saya kerja di perusahaan keluarga, tapi memang ya ekspektasi saya waktu itu memang kerja di investment bank itu tinggi. Ternyata di perusahaan keluarga beda gitu ya. Perusahaan keluarga culture lah, culture-nya berbeda, ekosistemnya juga berbeda, cara pengambilan keputusannya juga berbeda. Jadi saya banyak belajar juga, dan akhirnya saya itu baru dipercaya memegang tanggung jawab itu setelah kuliah S2. Sebelumnya saya nggak pernah dikasih kepercayaan. Oh, jadi staff aja ya? Staff aja. Report atas. Kerjaan saya itu protes aja terus. Protes, ini gimana sih saya lulusannya kok dikasih kerjaan cuma ngitung bon segala macam, ngeliatin apa namanya bukti kwitansi, pokoknya gitulah. Disuruh ke gudang panas-panas gitu kan. Wajar lah. Wajar lah. Namanya masih anak muda pengennya idealis kan gitu kan. Lalu setelah itu saya sekolah. Itu pun sekolah, ayah saya ada satu perkataan yang selalu saya ingat. Dia bilang begini, kalau kamu tidak sekolah, apa bedanya kamu dengan karyawan di sini? Semuanya S1, kamu juga S1. Apa spesialnya kamu dibandingkan selain kamu anak saya? Saya digituin. Itu saya langsung tertantang di situ. Oke, saya sekolah. Saya ambil S2. Oke, setelah S2 selesai, saya kembali. Disitulah baru mulai bahwa saya diberikan satu kepercayaan. Waktu itu saya dikasih kepercayaan memimpin satu perusahaan, anak perusahaan namanya Bukaka Energi. Itu adalah perusahaan yang menaungi pembangkit listrik tenaga mini hidro di bawah 10 mega. Waktu itu kita menyelesaikan ada beberapa penyelesaian proyek dan juga restrukturisasi dan juga segala macam, karena itu memang bagian saya, bidang saya. Setelah itu baru pada tahun 2016 lah kalau nggak salah, 16 baru saya diangkat menjadi direktur keuangan di Bukaka. Jadi memang kalau di bisnis keluarga ini perbedaannya adalah Anda itu harus mendapatkan kepercayaan. Jadi nggak semena-mena karena ini keluarga langsung naik ya. Nggak bisa. Harus dari pelan-pelan ya. Nggak bisa. Harus qualified lah ya intinya ya. Kita pun dididik tidak naik lift. Jadi harus naik tangga. Harus naik tangga. Catat kemarin, kadang-kadang kita anaknya bos maunya langsung direktur dari bawah lah ya. Nggak boleh. Tapi itu benar-benar satu pelajaran yang berharga lah untuk saya secara pribadi juga, secara untuk pribadi saya juga, bahwa memang satu ini tuh butuh proses gitu ya, dan selalu ada proses dalam penyempurnaan. Gitu. Oke, pertanyaan saya terakhir tuh sebelum kita pertanyaan, ada nggak keenakan atau ketidakenakan pada waktu pamannya jadi wapres? Ada enaknya nggak Pak? Apa enak terus nih om gue wapres dalam segi bisnis? Apa nggak? Oh justru nggak enak nih. Saya juga gimana? Itu ada nggak Tum? Jadi pas waktu kita kan ada 2 term nih, dua term ya. Pada saat 2004-2009 saya waktu itu masih kuliah. Jadi menurut saya itu saya menikmati aja lah gitu ya. Jadi tapi ada satu hal yang ayah saya bilang, apapun mau om kamu jadi wapres, mau jadi presiden, hidup kamu nggak harus berubah. Dia bilang gitu. Emang kenapa harus hidup kamu berubah? Kan beliau yang jadi wapres, kamunya ya nggak harus berubah dalam arti hidup gitu. Karena kita harus ini. Ternyata nggak. Itu adalah pelajaran berharga bahwa semakin tinggi kita, itu kita tidak harus diikuti dengan gaya hidup yang tinggi. Karena apa? Naik kelas itu gampang, turun kelas itu susah. Gitu. Pelajaran itulah. Karena di keluarga tuh diajarkan kesederhanaan lah dari dulu, dari kakek, dari bapak itu selalu diajarkan yang namanya kesederhanaan gitu. Jadi kita menganut itu dan sampai sekarang pun kita menjalankan itu, jadinya ya itulah nilai-nilai yang memang ditanamkan di keluarga kita gitu. Jadi
alhamdulillah kedepannya juga kita selalu menjalankan itulah. Oke. Kita langsung ke pertanyaan Kemendin, Siap. ya kan? Jangan terlalu panjang nanti ribet. Anda kan langsung tanya orangnya aja telepon. Saya kasih nomor teleponnya nanti. Ini yang dapat buku sama kaos tuh. Wah, Ini dari Ios Wazo. Seberapa besar pengaruh nama Pak Jusuf Kalla dalam membangun brand image Bukaka Group? Oke. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Oke. Jadi kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya kita memulai bisnis ini dari tahun 78. Jauh sebelum Pak Jusuf Kalla ini jadi pejabat pemerintah gitu ya. Dari tahun 78 kita udah mulai bisnis. Kita udah mulai bisnis gitu ya. Pada tahun 95 kita udah IPO gitu ya. Udah mulai IPO. Lalu pada tahun 2004, pada tahun 2002 dan 2003, alhamdulillah beliau dipercaya jadi menteri. 2004 jadi wakil presiden. Yaitu kita juga berkah lah kita bilang gitu ya. Tapi kita selalu bilang bahwa loh kita ini bisnis duluan, baru ada yang karena dipercaya karena bisnisnya jadi bagus, wakil presiden gitu kan. Jadi bukan bisnis kita ini dibuat setelah beliau terpilih gitu. Jadi banyak orang kan berpikiran ini karena ini, padahal bisnisnya duluan tuh. Betul, karena bisnisnya lancar, dipercaya untuk menjadi menteri karena dari pengalamannya tuh. Betul, itu dia. Jadi banyak orang yang pikir bahwa wah ini Bukaka dapat proyek ini karena faktor faktor wapres. Padahal sebenarnya ya, saya jujur ya, saya lebih suka paman saya tidak jadi wapres. Karena apa? Karena kita ikut proyek, kita ikut tender dengan benar. Tapi kalau misalkan paman jadi wapres, dipikir dicurigai KKN. Padahal kita memang qualified gitu kan. Jadinya, waduh, ini susah nih untuk perusahaan begini gitu. Jadi kita waktu 2004-2009 jujur aja nih ya, kita sedikit tiarap. Tiarap dalam arti kata kita nggak mau ngambil proyek-proyek besar karena takut. Daripada kita dicurigain, lebih baik ya udahlah kita apa adanya aja gitu kan. Oke. Gitu. Oke, ini pertanyaan lagi dari Adi Agung Arjat. Seandainya Puang Afikala tidak terlahir, ini Puang ini pasti orang apa? Waduh, orang Makassar. Tidak terlahir dari keluarga Kalla, apakah mungkin bisa sukses ini? Dan kalau bisa, bagaimana caranya? Oke. Mungkin kalau saya nggak terlahir dari keluarga Kalla, saya akan tetap menjadi pengusaha gitu ya. Karena saya nih, jujur aja, saya nih bukan tipe orang yang suka di belakang meja sebenarnya. Seperti Ketum Basuki ya? Saya lapangan. Lapangan kan? Nah itu. Biar istri belakang meja sama kakak ipar. Kakak ipar semalam meeting sampai jam 1, saya happy. Ketemu teman. Nah itu, saya juga mempunyai filosofi seperti itu. Saya nggak suka lama-lama di belakang meja dan mungkin itu yang dilihat gitu ya. Jadinya saya orangnya tuh suka bergaul dan juga suka mengeksplor hal yang baru. Dan di Indonesia nih mungkin untuk pendengar podcastnya Ketum Basuki juga ini hal yang berharga bahwa di Indonesia ini Anda tidak perlu pinter untuk menjadi pengusaha atau menjadi orang sukses. Yang Anda butuhkan adalah Anda mempunyai teman yang banyak. Kalau saya, karena hidung saya hoki. Kan saya sudah bilang di podcast saya tuh. Jadi mungkin kalau saya nggak punya nama Kalla juga saya akan menjadi pengusaha gitu ya. Tapi mungkin caranya berbeda dengan yang sekarang. Siap. Catat teman-teman. Lanjut lagi. Dari Santai Show, mohon izin pertama dengan kesibukan Bapak sekarang ini, berapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk tubuh Anda? Wih, dan untuk pikiran, apakah Anda memberikan diri Anda waktu tenang? Ini kelihatannya fansnya loh. Fans yang terpendam loh ini. Sampai tanya diri tubuh kamu. Gimana ini? Pribadi ya? Pribadi nih, gak apa-apa tuh ya. Kalau itu saya, jujur, ini banyak juga orang yang gak tahu. Saya tuh suka olahraga yoga. Karena menurut saya, olahraga yoga itu memberikan saya ketenangan untuk diri saya selama 2 jam. Saya tidak megang handphone. Saya tidak berhubungan dengan dunia luar gitu ya. Saya hanya fokus sama diri saya dan olahraga itu, gitu ya. Jadi saya sering meluangkan waktu tidak megang handphone dan segala macam, dan saya yoga 2 jam, gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, mungkin Ketum Basuki juga nggak tahu saya. Karena wajahnya bukan wajah yoga. Jujur, saya tuh suka yoga karena itu memberikan ketenangan. Di meditasi gimana meditasi? Meditasi belum. Nggak yoga ya. Di luar hiruk pikuk gitu ya. Di yoga itu 2 jam saya menemukan satu ketenangan yang sangat berharga gitu. Jadi kita nggak berhubungan dengan dunia luar dan apa. Jadi tenang 2 jam itu. Nanti saya catat itu. Oke, lanjut lagi dari Lilis S. Fatima. Mohon maaf Pak Afikala, saya mau tanya apa pondasi awal dalam bisa mengembangkan Bukaka ini? Pondasi hidup juga, pondasi
pribadinya supaya Oke. bisa tetap konsisten? Pondasinya adalah begini. Jadi Bukaka Group itu bisa bertahan sampai sekarang dari tahun 78 itu karena kita tidak pernah keluar dari core bisnis kita, gitu ya. Jadi ini juga pelajaran untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau mengembangkan usaha adalah jika Anda mempunyai satu bisnis, pertahankan core bisnis Anda. Karena apa? Ini adalah keahlian Anda. Jangan melihat tetangga lebih hijau, wah saya pindah deh Itu yang selalu saya ke ngomong bisnis tuh. ini, atau saya pindah lagi ke bisnis ini deh. Jangan, fokus aja. Suatu saat Anda akan menuai panen buah lah dari sini gitu ya. Dan jika Anda ingin mengembangkan bisnis, usahakan dari bisnis core Anda ini adalah turunannya atau yang berhubungan. Jadi jangan jauh-jauh. Catat teman-temanku. Saya selalu menganalogikan adalah jika Anda tiba-tiba punya bisnis catering, contoh. Tiba-tiba setelah bisnis catering, saya bisnis batu bara. Nah, Itu dua hal yang berbeda, dua ilmu yang berbeda. Itu Anda tidak akan bisa itu megang banyak dua-duanya. saya lihat UMKM tuh. Saya berapa kali DM, sis kamu bisnisnya apa? Saya fashion, catering. Ngalang-ngalain konglomerat tuh. Nggak bisa. Menurut saya Anda punya Fokus. core bisnis, lalu turunannya atau hulunya, gitu ya. Jadi misalkan Anda punya bisnis catering, setelah Anda punya bisnis catering, Anda punya bisnis restoran, Yes. atau setelah hulunya Anda punya bisnis supply-nya, Ya. gitu. Jadi apapun yang berhubungan, ilmunya ini sama, Ya. gitu kan. Anda tidak harus banyak belajar lagi dan akhirnya Anda bisa memegang satu kesatuan ini. Oke. Jadi bisnis sempurna akhirnya. Catat fokus. Dan turunannya tuh ya. Turunannya. Lanjut Itulah lagi. yang kita lakukan di Bukaka. Buku lagi sebelum 2 pertanyaan lagi tuh. Ya, siap. Jika Anda beranggapan bahwa kesuksesan Pak Afif ini karena menyandang nama kalah, apa yang akan Bang Afif katakan kepada orang tersebut? Pasti orang ngomong, lu sukses karena sandang kalah. Kalau nggak ada kalah, lu nggak sukses. Nah, gimana menanggapi? Ada nggak orang yang ngomong gitu? Ada yang orang ngomong gitu, tapi memang saya tidak bisa dipisahkan karena saya ini adalah anak laki-laki dari ayah saya laki-laki juga gitu kan. Jadi nama kalah itu turun ke saya juga gitu kan. Jadinya saya nggak bisa menghindar dari itu gitu. Jadi kalau misalkan pun saya punya nama kalah, itu ya privilege lah untuk saya gitu. Tapi dengan nama kalah itu justru saya menjadi beban juga gitu kan. Karena apa? Karena saya juga harus menunjukkan bahwa kita ini bukan hanya satu orang yang hanya menikmati hasil yang ada dari generasi sebelumnya. Tapi malah saya melihat bahwa ini lebih berat gitu ya. Karena gini, kalau Anda memulai satu usaha di generasi pertama, Anda hanya memikirkan satu perusahaan. Tapi kalau Anda generasi kedua, Anda tidak hanya memikirkan satu perusahaan, tapi bagaimana perusahaan ini bisa tumbuh, beranak, jadi 5 perusahaan. Jadi kita memulai satu diversifikasi bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D yang berhubungan dengan bisnis awal, dan ini kita harus kembangkan. Jadi sebenarnya banyak orang bilang gini, Afi mah enak, dia kan generasi kedua, tinggal nerusin. Waduh, saya kurang setuju sama itu. Karena bebannya justru lebih berat tuh. Justru meneruskan ini, mempertahankan itu lebih susah dibandingkan membangun menurut saya ya. Karena sustainability ini susah dan dari 1 kita harus beranak jadi 5. Diversifikasi bisnis ini gitu kan. Jadinya inilah kita ibaratnya kalau bisnis awal membuat 1, kita ini membuat 5. Jadi inilah yang menurut saya challenge untuk generasi kedua gitu ya. Jadi kita membuat perusahaan-perusahaan anak perusahaan ini yang baru gitu, dan ini masing-masing punya problem masing-masing punya bidang masing-masing yang harus kita kembangkan. Saya nama Surojo, papa saya profesor tuh. Ya, makanya saya mau sekolah lagi. Minimal saya profesor kecil lah. Ya kan? Malu tuh. Mana ketemu orang, bapak kamu profesor pasti ini hebat ya, S3 ya. S1 aja 9 tahun tuh. Oh, saya 6 tahun. Transit ya. Sama-sama anak nomor 1, sama-sama botak, sama-sama hoki. Terakhirnya dapat before 5. Siap. Fadli 17091. Selamat malam Pak Afikala. Boleh penasaran sama Bapak? Banyak sekali sepertinya pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Banyak banget. Namun, di email aja nanti. Namun akan saya persingkat saja. Bagaimana Bapak memanage mengelola SDM karena Bapak sehingga bisa ikut memajukan bisnis usaha Bapak saat ini? Oke. Manage SDM-nya. Nah, kalau SDM nih kita ada satu culture yang unik di Bukaka gitu ya. Kita nih work-life balance-nya sangat tinggi.
Work life balance tuh jadi keseimbangan antara di dunia pekerjaan dan juga di keluarga gitu ya. Jadi kita ini kan punya pabrik di daerah Cibubur gitu ya. Kita punya daerah pabrik. Setelah kita punya pabrik, kita juga punya perumahan-perumahan di sekitar itu untuk karyawan. Oh, ini catat. Di sekitarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang karyawan Bukaka itu work life balance-nya sangat tinggi. Mereka kerja dari jam 7, jam 12 mereka kadang-kadang pulang ke rumah untuk makan siang. Ketemu istrinya, ketemu anaknya gitu ya. Lalu jam 1 mereka balik lagi. Balik lagi ngantor jam 1:30 lah, balik jam 1 jam 1:30 ngantor. Selesai jam 4 mereka pulang lagi dekat. Jadi keseimbangan antara work life balance ini yang berharga. Karena apa? Banyak di Bukaka itu dulu orang-orang ya, karena kita kan ada di Bogor, Jawa Barat lah gitu. Gajinya lah ya standar Jawa Barat. Banyak yang setelah masuk Bukaka berapa tahun pindah ke Jakarta karena ditawarkan gaji lebih tinggi. Tapi apa? Mereka berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Akhirnya tidak ketemu keluarga. Akhirnya mereka nggak happy juga gitu kan. Nah, kenapa kita bisa mengatur SDM ini dengan baik dan loyal berpuluh-puluh tahun kerja di kita karena kita mengutamakan yang namanya work life balance ini. Oke, 3 pertanyaan terakhir sebelum menutup Tum. Seperti biasa. 1, buat ketum harusnya 2 Tum, tapi buat ketum 3 ya. 1, kapan mulai botak? Nah, kedua, siapa yang menginspirasi ketum? Oke. Yang ketiga, kata-kata manfaat atau motivasi buat anak-anak muda sekarang. Nah, Oke. Kalau pertama dulu nih. Kalau kapan mulai botak? Kalau kapan mulai botak? Kapan? Mungkin setelah selesai saya kuliah ya. Kuliah S2 ya. 2013. Banyak baca literatur, Bos. 2013 selesai pulang, habis itu saya umroh. Nah, umroh, tawaf, sa'i, dibotak kan? Ya udah deh, saya botakin full aja. Ternyata tumbuh-tumbuh. Boleh juga gitu. Boleh juga nih kan. Ya udah deh. Terus setelah itu sampai sekarang gaya rambut saya seperti ini. Yang menginspirasi. Oke. Kalau orang yang menginspirasi saya sebenarnya banyak gitu ya. Tapi satu yang menginspirasi saya sangat adalah ayah saya gitu ya. Kenapa ayah saya? Karena ayah saya ini jujur dia itu lahir juga dari keluarga pengusaha, tapi dia juga itu santri. Dia santri di Gontor selama berapa 4 tahun di Gontor, lalu dia kuliah ekonomi, akhirnya menjadi pengusaha. Saya pun di plot untuk jadi santri. Saya pernah santri 1 tahun. Saya lupa tadi. Saya pernah santri 1 tahun di Sukabumi gitu. Jadi nilai-nilai agama juga diterapin, nilai-nilai pengusaha juga diterapin. Jadi karena gini, sesusah apapun kita berusaha gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada kehendak dari yang di atas, itu nggak akan jadi. Makanya bisnisnya Kala Group kan tidak mau yang bank sama minuman keras. Nah itu juga ada 3. Ada 3 bisnis yang dilarang oleh kakek saya gitu. Satu itu adalah bisnis hotel. Karena hotel itu tidak jauh dari minuman keras dan zina lah gitu. Jadi kedua itu adalah bisnis keuangan karena itu riba. Yang ketiga adalah bisnis bahan pokok. Karena apa? Di saat kita senang, orang lain susah. Jadi itu yang tidak boleh. Oke, yang motivasi buat kemudian-kemudian Tum. Oke, kalau motivasi yang muda-muda sama tua-tua nggak apa-apa tuh. Oh, motivasi semua ya. Kalau saya tetap motivasi saya adalah start from the lowest. Anda harus mulai dari yang paling bawah. Tidak bisa Anda express mulai. And then percayalah, you will end up at the highest. Anda akan berakhir pada tingkat yang paling tinggi. Kesuksesan semua orang itu tidak bisa dinilai, oh masa muda saya sukses, belum tentu masa tuanya sukses. Jadi percayalah ini semua adalah perjalanan dari proses. Anda harus mau mulai dari yang paling bawah. Ngurusin yang perintilan, ngurusin kecil, hal kecil, detail, Anda harus tahu. Karena apa? Once kamu di atas gitu ya, Anda juga tahu, oh saya pernah ngurusin ini. Gitu. Jadi Anda tidak bisa langsung ada di tengah atau langsung ada di atas. Karena Anda harus tahu semua proses ini. Gitu ya. Dan itu sangat saya pegang. Dan pesan saya untuk semua pengusaha, baik itu teman-teman yang muda, yang tua, Anda harus jangan khawatir gitu ya. Kesuksesan orang tuh ada yang di masa tua, ada yang di masa muda, ada yang di masa setengah tua. Jadi sebenarnya ini beragam gitu. Jadi Anda jangan takut lah jika Anda fokus dan yang tadi kalau bisnis
jangan keluar dari bisnis utama Anda. Oke. Turunannya atau hulunya. Ya, terima kasih waktunya nih Tum. Siap, Udah 40 sama-sama menit. Ini dong. luar biasa loh. Belum pernah ada ketum, udah 2 ketum HIPMI mampir podcast saya. Ini top. Yang lain belum pernah ada nih. Terima kasih ketum. Siap. Udah kedatangan tamu juga nih dari Balesin, juga dari Never to Lavis ya. Nanti kita foto bersama ya. Semoga kembali selalu sehat, sukses bahagia dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengi. Bangi.